Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu dalil nakli dan contoh kebenaran, mukjizat, karomah, irhas dan maunah, serta hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali peristiwa luar biasa yang terjadi pada para rasul berupa mukjizat, juga kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala berupa karomah, irhas dan maunah. Antara lain, 1. Beberapa bukti dan contoh mukjizat para rasul. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan, ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala antara lain 1. Selamat dari api yang menyala-nyala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. 2. Doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagian besar keturunan Ibrahim adalah orang-orang yang salih. 3. Mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi dan diberikan suhuf dan kitab Taurat. Ia lahir di tengah penderitaan kaumnya Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan negeri Mesir. Nabi Musa diangkat menjadi Rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa. Ia memimpin perjalanan pelarian kaum Bani Israel dari Mesir ke negeri asalnya, Palestina, setelah melewati rangkaian peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Antara lain, 1. Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun. Setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. 2. Melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkatnya, sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh dan diberi rezeki berupa burung salwah dan buah manna. 3. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang mati. Dalam Al-Quran disebutkan dengan perantara bagian tubuh betina yang disembelih oleh Bani Israel. Sapi betina tersebut diperoleh dengan usaha yang sangat sulit. 4. Dengan tongkatnya, ia memukul batu sehingga memancarlah 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku yang dipimpinnya. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Kabar kelahiran Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di Taurat, Zabur, dan Injil. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mempunyai kedudukan multikompleks. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasul, pemimpin agama, pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mukjizat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang menderang, Al-Quran.
2. Isra dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Sahabat yang membenarkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. 3. Mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kehancuran negara Persia dan Romawi, penyebab kematian Hasan cucunya karena terbunuh, dan lain sebagainya. 4. Dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dan bukti adanya karomah. Karomah yang terjadi pada Maryam, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 37 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia didapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Karomah yang terjadi pada Ashabul Kahfi, penghuni gua, dalam suatu kisah agung yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazadadu tis'a, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua. Mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Karomah yang terjadi pada Zulkarnain atau Alexander the Great, yaitu seorang raja yang solih yang Allah nyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Karomah yang diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yunus ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Berikut beberapa contoh irhas. Irhas yang diberikan Allah kepada para calon Rasul, contohnya kejadian-kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul, antara lain peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. Peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yakni terjadi gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. Padamnya api sesembahan kaum Majusi setelah lebih dari 1000 tahun tak pernah padam. Peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedahnya dada Nabi oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. Peristiwa masa remaja sampai menjelang diangkat menjadi Rasul. Dalam perjalanan perdagangannya ke negeri Syam, Muhammad SAW selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. Bayi Isa yang dapat bicara dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam, dan bayi Musa yang selamat
mencapai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. Berikut adalah dalil yang menunjukkan ma'unah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dasar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain dalam Quran surat Al-Maidah ayat 120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'unah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Misalnya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut ma'unah. Karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh. Berikutnya yaitu hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah antara lain: 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. 4. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. 6. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. 7. Sebagai bukti kebenaran Rasul yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya antara lain: 1. Tidak minta pertolongan kepada makhluk halus meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib. 2. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. Dan yang kelima, selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.